Manchester United kembali menjadi pusat perhatian di penghujung bursa transfer musim panas. Sejumlah pemain yang terpinggirkan membuat masa depan mereka dipertanyakan. Sejumlah klub tertarik mendekati pemain-pemain tersebut, termasuk Juventus dan Real Betis. Namun belum ada kesepakatan resmi yang tercapai. Pelatih Ruben Amorim menyampaikan bahwa United tidak akan menurunkan harga hanya karena waktu bursa semakin sempit. Klub punya pendirian soal valuasi pemain. Amorim menyebut ada beberapa pemain yang memang ingin pindah ke klub baru. Di sisi lain, ada pula yang masih menimbang langkah selanjutnya. Penyerang Paris Saint-Germain, Randal Colomwani, dikabarkan menolak Manchester United demi memuluskan keinginannya untuk kembali ke Juventus di musim depan. Randal Colomwani, penyerang Paris Saint-Germain yang musim lalu dipinjamkan ke Juventus, menegaskan keinginannya untuk tetap di Turin meski mendapat tawaran dari Manchester United. Menurut laporan Sport Mediaset, Juventus sedang bernegosiasi intens dengan PSG untuk mempermanenkan status pemain berusia 26 tahun ini, yang telah menjadi target utama setelah keberhasilan mereka mendatangkan Jonathan David. Dengan Dusan Vlahovic berpotensi dilepas dan Arkadiusz Milik masih cedera, Colomwani menjadi kunci lini depan Juventus di bawah asuhan Igor Tudor, meski persaingan dari klub Premier League kian memanaskan bursa transfer musim panas 2025. Juventus dan PSG terus berunding untuk menemukan formula transfer yang tepat. PSG menginginkan pinjaman dengan kewajiban pembelian, sementara Juventus lebih memilih opsi pembelian opsional untuk menjaga fleksibilitas keuangan. Dengan valuasi Randal Colomwani sekitar euro 40-45 juta, negosiasi ini krusial bagi Juventus, yang juga berencana melepas Vlahovic untuk mendanai transfer ini dan penguatan skuad lainnya. Newcastle United dikabarkan tertarik mendatangkan Lois Openda dari RB Leipzig jika mereka kehilangan Alexander Isak pada bursa transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan Give Me Sport, Newcastle United dikabarkan tengah mengarahkan perhatiannya pada striker RB Leipzig, Lois Openda, sebagai calon pengganti Alexander Isak. Minat ini muncul setelah Isak menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Newcastle United, mendorong klub untuk segera mencari penyerang baru. Openda, dengan klausul rilis senilai 70 juta pound, telah diidentifikasi sebagai target yang cocok, mengingat kualitasnya yang telah terbukti di Bundesliga Jerman. Atletico Madrid dikabarkan masih membutuhkan satu defender lagi musim panas ini dan terjun dalam perburuan servis bek Bologna, John Lucumi yang juga diminati oleh dua klub Premier League. Atletico Madrid dikabarkan masih membutuhkan satu defender lagi musim panas ini dan terjun dalam perburuan servis bek Bologna, John Lucumi yang juga diminati oleh dua klub Premier League. Menurut surat kabar Il Resto del Carlino, melalui Tutto Mercato Web, Bournemouth memantau situasi dengan saksama, tetapi Sunderland adalah yang paling antusias dengan bek tengah tersebut. Mereka siap mengajukan proposal baru senilai 20 juta euro plus bonus 2 juta euro untuk meyakinkan Rossoblu menjual pemain internasional Kolombia tersebut. Arsenal bergerak cepat di bursa transfer musim panas ini. Setelah merampungkan kesepakatan untuk striker Sporting CP, Victor Gyökeres, tim asuhan Mikel Arteta kini mengalihkan fokus untuk merekrut gelandang serang Crystal Palace, Eberechi Eze. Menurut laporan The Independent, Arsenal mengincar nama selanjutnya, Eberechi Eze. Gelandang berusia 27 tahun itu dikabarkan menjadikan The Gunners sebagai tujuan utama musim panas ini. Sumber dekat sang pemain menyebutkan bahwa mereka cukup optimistis kesepakatan bisa tercapai sebelum bursa transfer ditutup. Disebutkan bahwa Arsenal tengah menyiapkan tawaran sebesar 60 juta pound untuk memboyong Eze ke Emirates Stadium, meskipun angka tersebut masih di bawah klausul pelepasan sang pemain di Crystal Palace yang mencapai 68 juta pound. Bek sayap Manchester United, Tyrell Malacia, dikabarkan berpeluang untuk melanjutkan karir di Arab Saudi setelah tak masuk dalam rencana Ruben Amorim. Sebuah klub dari Liga Pro Saudi dilaporkan telah mengajukan tawaran konkret untuk Malacia. Tawaran ini mencakup kesediaan klub tersebut untuk menyamai atau bahkan melampaui gaji Malacia saat ini yang mencapai 7 juta euro per musim. Angka gaji yang menggiurkan ini menjadi daya tarik utama bagi Malacia untuk mempertimbangkan kepindahan ke Timur Tengah. Chelsea dikabarkan sangat berharap Ajax Amsterdam bersedia untuk memberikan potongan harga bagi Jorel Hato di bursa transfer musim panas tahun ini. Ajax telah mematok harga 60 juta euro untuk Jorel Hato, namun Chelsea berharap dapat menurunkan harga tersebut menjadi sekitar 50 juta euro. Negosiasi antara kedua klub diperkirakan akan intens, mengingat Chelsea ingin mendapatkan pemain dengan harga yang lebih terjangkau, sementara Ajax ingin memaksimalkan keuntungan dari penjualan salah satu talenta terbaik mereka. Hasil negosiasi ini akan menentukan apakah Hato akan berseragam biru musim depan. Victor Gyökeres telah menjadi pemain Arsenal. Manajer Mikel Arteta tak sabar menanti kontribusi striker asal Swedia itu.
Kami sangat senang menyambut Victor Gyökeres ke klub. Konsistensi yang ia tunjukkan dalam penampilan dan ketersediaannya sangat luar biasa, dan kontribusi golnya sudah membuktikannya sendiri, kata Arteta. Victor punya banyak kualitas. Dia cepat dan tangguh di lini depan, dengan torehan gol yang luar biasa di level klub dan internasional. Dia punya keunggulan klinis dengan tingkat konversi peluang yang tinggi menjadi gol, dan pergerakannya yang cerdas di kotak penalti membuatnya selalu menjadi ancaman. Kami sangat antusias dengan kontribusi Victor bagi skuad kami dan tak sabar untuk mulai bekerja sama dengannya. Kami menyambut Victor dan keluarganya di Arsenal, Arteta menegaskan. David Raya mengungkap bahwa Mikel Arteta tidak memberi jaminan kepadanya soal kiper utama Arsenal. Bagaimanapun, Raya siap bersaing secara sehat dengan Kepa Arrizabalaga. Raya kian berkembang sebagai salah satu kiper terbaik di Eropa. Kiper asal Spanyol itu memenangi sarung tangan emas dalam 2 musim terakhir di Premier League. Pada bursa transfer musim panas ini, Arsenal mendatangkan kiper baru dengan merekrut Kepa Arrizabalaga. Raya mengungkap bahwa Arteta tidak memberikan jaminan kepadanya soal siapa yang jadi kiper utama The Gunners. Raya siap bersaing secara sehat dengan Kepa demi memperebutkan status sebagai kiper utama Arsenal. Victor Gyökeres akhirnya resmi menjadi pemain Arsenal. Dia menjelaskan momen dan alasan ingin bergabung dengan Meriam London. Gyökeres memantapkan diri untuk bergabung dengan Arsenal sejak pertemuan di Liga Champions musim lalu. Saat itu Sporting CP yang dibesut Gyökeres kalah 1-5. Ketika saya bermain melawan Arsenal musim lalu, saya benar-benar merasakan bahwa mereka adalah tim yang sangat kuat dan sangat sulit untuk dilawan, kata Gyökeres yang dikutip dari situs resmi Arsenal. Itulah yang membuat saya memilih Arsenal, dan tentu saja semua sejarah yang dimiliki klub ini dan basis penggemarnya yang besar. Sungguh luar biasa melihat semua dukungan yang telah mereka berikan kepada saya bahkan sebelum saya tiba. Itulah intinya, akan sangat menyenangkan melihat mereka di stadion juga, sambungnya. Masa depan Gianluigi Donnarumma di Paris Saint-Germain masih belum jelas. Galatasaray dikabarkan siap untuk membuat pendekatan. Dikutip dari Football Italia, Galatasaray saat ini memantau situasi kiper berusia 26 tahun itu. Raksasa asal Turki tersebut akan mengajukan penawaran ke PSG dalam waktu dekat. PSG tentu harus kerja keras untuk mempertahankan Donnarumma. Dia juga dikabarkan menjadi incaran Chelsea dan Manchester United. Masa depan Joao Felix makin menemui titik terang, sebab Al Nassr ingin memboyong pemain Portugal itu. Dilaporkan jurnalis Fabrizio Romano, Al Nassr atas keinginan Cristiano Ronaldo, coba mendekati Felix. Sebab, Ronaldo meminta Al Nassr untuk membentuk skuad yang kompetitif agar bisa menjuarai Liga Arab Saudi musim depan. Kompatriot Ronaldo di timnas Portugal itu dianggap cocok untuk memperkuat lini serang Al Nassr, yang sudah ditinggal John Duran. Setelah gagal mendapatkan Luis Diaz, Felix jadi target utama Al Nassr. Al Nassr siap memberikan dana 50 juta euro kepada Chelsea agar bisa mendapatkan Felix. Kabarnya Chelsea bakal menerima tawaran itu demi melonggarkan tagihan gaji dan juga mengalihkan dananya untuk berburu pemain lain. Bruno Fernandes jadi bintang kemenangan Manchester United atas West Ham United. Ini jadi alasan mengapa Setan Merah enggan menjualnya. Ruben Amorim selaku manajer pun senang melihat performa Fernandes di laga itu. Ini membuktikan betapa pentingnya Fernandes untuk tim, baik di dalam maupun luar lapangan, sebagai kapten. Sudah jelas terlihat sejak musim lalu. Anda bisa lihat gol-golnya, assist. Tidak cuma itu, ujar Amorim di ESPN. Saya rasa dia punya lebih banyak teman, saya rasa itu. Punya lebih banyak teman untuk membantunya memimpin tim ini. Itu bagus. Tapi, dia adalah pemimpin kami, jadi itu sangat penting. Tidak cuma di dalam, tapi luar lapangan. Tidak ada lagi Joe Gomez di sisa perjalanan tur Asia Liverpool. Gomez dipulangkan karena cedera. Gomez mengalami masalah di Achilles saat menjalani sesi latihan, Kamis tanggal 24 Mei tahun 2025 di Keita Stadium. Cedera itu akhirnya memaksa Gomez absen di laga friendly kontra AC Milan semalam. Meski cederanya tidak tergolong berat, Gomez akhirnya dipulangkan ke Liverpool untuk menjalani pemulihan lebih lanjut di AXA Training Center. Tim medis akan memeriksa kondisinya lebih lanjut. Cedera ini tentu membuat Gomez frustrasi mengingat dia sudah melewatkan 3 bulan terakhir musim lalu karena cedera hamstring. Manajer Liverpool Arne Slot berharap Gomez bisa pulih secepatnya. Bayern Munich dikabarkan sangat optimis bisa mengamankan servis Luis Diaz dari Liverpool dengan tawaran terbaru yang mereka berikan kepada sang juara Premier League. Menurut jurnalis Santi Auna, Bayern Munich dikabarkan semakin percaya diri untuk mengamankan jasa penyerang Liverpool, Luis Diaz, dengan tawaran senilai 75 juta euro. Raksasa Bundesliga ini tengah berupaya keras menambah daya gedor di lini serang mereka, khususnya di sisi kiri, dan fleksibilitas Diaz dianggap sebagai solusi ideal untuk mengatasi cedera yang dialami Jamal Musiala.
Kedatangan pemain sekaliber Diaz diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi ambisi Bayer untuk mendominasi kompetisi domestik dan Eropa. Mohamed Salah mendapat dukungan penuh dari legenda Liverpool, Ian Rush, untuk mengambil peran kepemimpinan baru di tim musim depan. Setelah kepergian Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid, posisi wakil kapten kini menjadi lowong di skuad The Reds. Dalam wawancaranya dengan Liverpool Echo, Ian Rush menyatakan keyakinan penuh terhadap peran penting Salah di musim mendatang. Rush mengakui bahwa meskipun paruh kedua musim lalu Salah lebih fokus pada distribusi assist, kontribusinya tetap luar biasa. Selain kontribusi teknis di lapangan, Rush menekankan pentingnya peran Salah dalam membimbing rekan-rekan yang lebih muda. Ia menyebut sang penyerang sebagai sumber inspirasi bagi para pemain muda di Liverpool. Atletico Madrid dikabarkan kembali mempertimbangkan untuk mendatangkan Alejandro Garnacho dari Manchester United pada musim panas tahun ini. Menurut laporan Vicajes, Atletico Madrid dikabarkan kembali menghidupkan minat mereka untuk mendatangkan bintang muda Manchester United, Alejandro Garnacho. Klub raksasa Spanyol ini berupaya keras untuk membujuk penyerang berbakat asal Argentina tersebut kembali ke kota Madrid, meskipun Garnacho sendiri dilaporkan lebih memilih untuk tetap berkarir di Premier League. Kiper FC Porto, Diogo Costa, dikabarkan tertarik melanjutkan karir di Premier League di tengah kabar ketertarikan dari Manchester United pada musim panas ini. Menurut laporan Cut Offside, Manchester United dikabarkan menunjukkan minat serius terhadap kiper internasional Portugal berusia 25 tahun, Diogo Costa, yang saat ini membela FC Porto. Minat ini semakin menguat setelah beredar kabar bahwa Costa memiliki impian besar untuk bermain di Premier League, sebuah ambisi yang bisa menjadi dorongan signifikan bagi peluang setan merah untuk merekrutnya. Costa, yang dikenal dengan refleks cepat dan kemampuan distribusinya, dilaporkan sangat mendambakan kesempatan untuk bermain di Liga Papan atas Inggris. Keinginan pribadi sang pemain untuk berkompetisi di Premier League dapat menjadi faktor krusial yang mempermudah negosiasi transfer dengan FC Porto. Ini juga memberikan keuntungan bagi Manchester United dibandingkan klub lain yang mungkin tidak berada di liga yang sama. Paris Saint-Germain lagi mengupayakan kedatangan kiper baru. Apakah ini pertanda Les Parisiens sudah siap kehilangan Gianluigi Donnarumma? L'Equipe melaporkan PSG kini tengah mempertimbangkan untuk merekrut kiper Lille Lucas Chevalier. PSG siap memberikan dana 40 juta euro agar Chevalier mau pindah ke PSG. PSG akan mempercepat proses kepindahan Chevalier itu agar segera gabung dengan tim di pramusim, karena sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan pemain 23 tahun itu. Dengan situasi terkini, maka Donnarumma seperti menunggu waktu untuk pergi. Barcelona memulai tur pramusim dengan hasil positif setelah mengalahkan Vissel Kobe 3-1. Dalam laga ini beberapa pemain baru tampil, dan memulai dari bangku cadangan termasuk Marcus Rashford. 3 gol Barcelona dicetak oleh Eric Garcia menit 33, Rooney Bardghji menit 77, dan Sarmiento menit 87. Sedangkan 1 gol Vissel Kobe dicetak oleh Miyashiro.